Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami kehadirat-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami, di mana ya Bapa dari pagi hari hingga pada sore hari ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Bapa, dari rumah kami masing-masing hingga di rumah-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, hanya belas kasihan-Mu kepada kami. Inilah kami anak-anak-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu bernaung di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Tenangkanlah pikiran kami ya Bapa. Kiranya Engkau menjauhkan segala kuasa setan dan iblis yang ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, segala pujian dan penyembahan yang kami muliakan nama-Mu pada sore hari ini, agar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami, segala pelayan yang kami persembahkan di hadapan-Mu pada sore hari ini, mulai dari pujian, firman Tuhan, dan seluruh pelayan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Tuhan Allah Bapa kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini, hingga awal pertengahan nanti, hingga selesai. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah kami Bapa, kami serahkan doa kami ini melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa kami. Marilah kita sama-sama kita katakan amin.
benar Tuhan, Kau tetap Allah kami yang sejati ya Tuhan. Tiada ilah lain dalam hati kami selain Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah jalan satu-satunya ya Tuhan. Tiada yang jalan lain selain Engkau, Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa pada saat ini. Kami suka cita ya Bapa. Kami punya Bapa yang begitu baik kepada kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa, kami bersepakat ya Bapa. Kami mau berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin, dan seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, juga Gubernur kami Bapak Edi Rahmayadi, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota kami yaitu Bapak Edi, Gubernur kami Bapak Edi Rahmayadi, juga Wali Kota kami Bapak Bobi Nasution. Kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan dan terang kemuliaan Tuhan yang menyinari kepemimpinan mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga percaya ya Bapak, kuasa-Mu selalu melingkupi mereka ya Bapak, selalu melindungi mereka ya Bapak, menjauhkan mereka ya Bapak dari segala kuasa-kuasa gelap ya Bapak, dan sifat-sifat yang selalu mementingkan diri sendiri ya Bapak. Kiranya ya Bapak, kami percaya Bapak, Engkau memberi roh takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Menko Polhukam kami, Profesor Mahfud MD ya Bapak, diberi kuasa khusus oleh Presiden untuk melakukan reformasi ya Bapak, untuk lembaga-lembaga hukum ya Bapak. Tuhan, yang kiranya Engkau mencurahkan hikmat-Mu dari surgawi untuk melakukan pembersihan dari segala kejahatan lembaga-lembaga penegak hukum ya Bapak. Tuhan juga memberikan keberanian ilahi. Kami percaya ya Bapak, Engkau memberikan hikmat-Mu ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Menteri Keuangan dan seluruh jajaran yang diberi hikmat-Mu untuk mengatasi kondisi resesi pada saat ini ya Bapak. Resesi global yang melanda seluruh dunia ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, Engkau akan membawa Indonesia ya Bapak jauh dari segala resesi ya Bapak. Dan kami yakin ya Bapak, Indonesia tidak akan menerima landasan keadaan yang resesi ini ya Bapak. Tapi kami percaya berkat-Mu ya Bapak tercurah untuk Indonesia. Mata-Mu selalu berada untuk Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, juga kami berdoa dan bersepakat ya Bapak. Kami membutuhkan ya Bapak perlindungan-Mu ya Bapak. Kami butuh ya Bapak naungan tangan-Mu ya Bapak. Kiranya ya Bapak, dalam hal pangan dan energi ya Bapak, Engkau cukupkan ya Bapak untuk negeri kami ya Bapak. Engkau menjauhkan dari segala penyelewengan dan penyelundupan dan Engkau mentertibkan semua ya Bapak. Engkau pakai semua jajaran TNI Polri untuk menertibkan semuanya itu ya Bapak. Dan kami yakin Engkau bawa Indonesia ya Bapak jauh tinggi ya Bapak, lebih maju lagi ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk keadaan cuaca yang saat ini yang tidak menentu ya Bapak, di mana sana sini ada banjir ya Bapak. Tapi kami percaya Bapak, perlindungan-Mu selalu sempurna untuk Indonesia. Engkau menjauhkan dari segala ancaman bahaya ya Bapak, karena Engkau menutup bungkus Indonesia dengan darah Tuhan Yesus ya Bapak. Karena darah Tuhan Yesus yang melindungi kami, melingkupi kami ya Bapak, menjauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka, ancaman ya Bapak. Karena darah Tuhan Yesus itu punya kuasa ya Bapak. Kami selalu percaya Bapak, naungan tangan-Mu yang begitu besar, kuasa-Mu yang begitu dahsyat akan selalu berada di Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau luputkan dari semua ancaman-ancaman sekali lagi ya Bapak, untuk Sumatera, daerah Tapanuli Utara, dan seluruh daerah Indonesia ya Bapak. Engkau luputkan semua bencana itu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pemimpin rohani kami ya Bapak, Bapak Niko Nyoto Raharjo dengan keempat deputinya. Kami juga berdoa untuk senior pastor kami Bapak Erbambang Yonan, dengan eksekutif pastor kami Bapak Edri Prajetno,
dan juga asosiat pastor kami Bapak Jansen Lasei dan Bapak Ferry Joshua Ginting, juga gembala kami di tempat ini Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya hikmat marifat dari Engkau, visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada mereka. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berlindungi dimanapun mereka berada. Kau berikan ya Bapa pewahyuan-Mu yang luar biasa untuk mereka ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, keluarga mereka Bapa Kau lindungi, Kau berkati anak-anak mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, Engkau lindungi, Engkau berkati ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka juga ya Bapa. Bapa kami juga berdoa ya Bapa untuk rumah Tuhan ya Bapa. Kami percaya rumah Tuhan Sumatera Resort akan terselesaikan tepat pada waktu yang Engkau tentukan ya Bapa. Karena Sumatera Resort itu berada dalam hati-Mu ya Bapa. Kami yakin ya Bapa, setiap dana-dana akan dicukupkan ya Bapa untuk pembangunan rumah-Mu, sehingga akan segera selesai. 100 rumah Tuhan akan tercipta, akan dibangun 100 rumah Tuhan gereja untuk-Mu ya Bapa, demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga percaya Bapa, 10 iconic sesuai dengan Alkitab ya Bapa, itu juga akan terselesaikan ya Bapa. Chapel semua akan terselesaikan karena itu semua sesuai dengan rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang nanti akan kami berikan. Kiranya Engkau memberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang memberi persembahan itu Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Engkau cukupi kebutuhan mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau lingkupin ya Bapa. Berkati mereka yang membutuhkan kerjaan ya Bapa. Berkati mereka yang membutuhkan pasangan ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya bagi keluarga ya Bapa yang punya anak-anak ya Bapa, di mana Engkau berkati juga ya Bapa. Bagi yang berusaha Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Diberkatilah setiap orang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kami percaya setiap orang yang memberkati ya Bapak, akan Engkau berkati berlimpah ya Bapak. Bapak, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar semua isi hati-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Andrew Tobing, sebagai gembala kami di tempat ini yang mau menyampaikan semua isi hati-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau pakai ya Bapak seluar biasa mungkin. Jadikan firman-Mu ya Bapak sebagai alat kami untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak. Jadikan iman ini, firman ini ya Bapak sebagai penerobos ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, setiap firman yang ditabur ya Bapak akan bertumbuh, akan berbuah lebat dan menjadi rema bagi hidup kami ya Bapak. Dan kami tidak akan sama lagi saat kami pulang, karena kami punya bekal dari firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami mau duduk diam ya Bapak di bawah kaki-Mu. Mari kita siap mendengarkan firman, mari kita sama-sama katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
Mari sama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kami yang terkasih, para orang tua kami yang tercinta, dan saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Baiklah, hari ini kita terus merenungkan tema bulanan kita, yaitu mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Amin, katakan karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan coba mengenal lagi apa itu karunia-karunia Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan pernah bosan. Walaupun kita mungkin bulan depan akan ulang lagi bahas itu, karena itu tema yang kita tangkap sebagai gerejanya dari Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita fokus ke 1 Korintus 12 dan kita akan baca ayat 4, kemudian loncat ke ayat 6 sampai ke ayat 7. Demikian pembacaan kita. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Katakan amin. Nah, mari kita perhatikan baik ayat 6. Karena dari ayat 6 kita akan melihat satu atau dua kata yang akan membuat kita lebih mengerti apa itu karunia Roh Kudus. Jadi dari ayat 4 dikatakan ada rupa-rupa karunia. Kalau kita lihat daftar, boleh dibantu. Ini ada daftar rupa-rupa karunia di dalam 1 Korintus 12. Ada nomor 1 hikmat, ada pengetahuan, ada iman, ada kemampuan untuk menyembuhkan, ada mengadakan mukjizat, ada bernubuat, ada membedakan bermacam-macam roh, ada berkata-kata dengan bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh. Nah, tapi semuanya ini apa sebenarnya? Itu ya, itu yang kita mau dapatkan hari ini supaya kita lebih mengerti ini sebenarnya semua untuk apa. Baiklah, kita lihat dari ayat 6. Ayat 6 tadi dikatakan demikian. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan salahkan Tuhan kalau sampai hari ini Dia masih mau melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Jadi Dia, kalau menurut Alkitab Perjanjian Lama, Dia dikatakan bukan Allah yang kemudian bungkam, mulutnya tutup aja, nggak pernah bergerak dan nggak pernah menyampaikan apa-apa. Dan kemudian Dia yang Allah yang punya tangan kemudian tidak pernah bergerak, diam aja, entah itu lipat tangan atau bagaimana, tidak pernah bergerak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Dan Dia kebetulan belum berubah. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi kita. Jadi ketika dikatakan tadi dalam ayat 7 kepada tiap-tiap orang, berapa orang di sini yang adalah orang? Yang tidak angkat tangan robot mungkin ya. Apa dibilang? Kepada tiap-tiap orang ya. Setahu saya ini semua orang kok ya. Jadi tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Dia mau menyatakan, roh itu mau menyatakan. Apa yang dia nyatakan? Ya ini, perbuatan ajaib. Saya percaya kalau kita buka hati dan izinkan Dia bekerja, lambat atau cepat itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk apa dikatakan di sini
Ayat 7 untuk kepentingan bersama. Tahu nggak? Bersama ini artinya apa? Bersama ini artinya gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pernah kenal, ya kita mungkin orang gereja GBI Medan Plaza tahu ya ceritanya. Ada seorang pengusaha, waduh dia punya harta banyak ya, rumah banyak besar-besar, dan dia main partai, dia punya perguruan tinggi ya, 2 gedung, kampus, pabrik. Jadi dia memutuskan untuk buka gereja. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sekarang gerejanya udah gak ada lagi, alias gak jalan. Nah sesungguhnya di tengah-tengah dunia yang seperti kita lihat sekarang ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit, gak gampang buka gereja. Apalagi menumbuhkan, mengembangkan gereja. Setuju ya? Nah kalau kita lihat contoh tadi, ini dia pakai modal begitu banyak, toh gak ada lagi sekarang. Jadi saudara mau tahu apa rahasianya? Rahasia daripada suatu gereja bisa bertumbuh, bisa hidup, bertumbuh adalah apa? Adalah kuasa Allah. Amin. Inilah dia kuasa Allah. Jadi kuasa Allah mau tadi apa dinyatakan dalam ayat 7, dinyatakan dalam kehidupan Anda. Amin. Jangan kaget, Pak, aku bukan manusia yang super rohani, Pak, ya. Inilah hidupku. Tahu enggak saudara? Sepanjang saudara adalah pengikut Yesus. Tahu artinya pengikut Yesus? Muridnya. Yang setuju katakan amin. Yang mau jadi murid Tuhan boleh lambaikan tangannya, enggak usah tinggi-tinggi. Amin. Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Amin. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah perut di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Jadi lihat bagaimana kekristenan yang Tuhan mau. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 20. Tuhan maunya kekristenan itu seperti apa sih? Lihat apa yang dikatakan, tolong saudaraku, ibuku, bapakku perhatikan baik. Inilah kekristenan. Mari kita lihat. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Bukan ngomong dan ngomong doang. Amin. Bukan teori saja, bukan khotbah yang indah-indah saja, bahkan bukan nasihat-nasihat saja, tapi apa? Tapi kuasa, amin. Itu yang dia mau loh, itu yang dia mau, bukan kita mau, amin. Tapi karena dia mau maka kita terima. Apa yang Tuhan mau, yang dia sampaikan lewat firman-Nya, itu yang kita iyakan, amin. Kita aminkan dan jadilah itu seperti yang dia katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi apa saudara? Itu bukan terdiri dari perkataan, hanya khotbah-khotbah yang manis. Ini bukan. Kuasa. Harus nyata kuasanya dalam kehidupanku. Dan harus nyata kuasanya dalam kehidupanmu. Amin saudara. Berapa orang di sini yang sudah merasakan sedikit-sedikit dan bertambah-tambah kuasa Tuhan semakin lama semakin nyata dalam hidupmu. Boleh lambaikan tangan? Nah yang belum pasti terjadi. Amin. Sepanjang kita mau apa? Buka hatiku, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Zakaria 4 ayat 6 bagian B. Ini lanjut lagi. Apa yang Tuhan mau? Kekristenan seperti apa yang Tuhan mau? Ini harus hati-hati saudara. Karena kalau Tuhan katakan bukan, jangan lakukan yang bukan itu. Lakukanlah yang dia mau. Perhatikan. Bukan dengan
keperkasaan. Amin. Wah, ini sehat sekali badannya ya. Masih muda walaupun enggak juga ya, udah tua juga, udah gocap usianya ya. Sama-sama Pak Edward. Ya, percaya saya sudah gocap, udah 50? Enggak percaya. Nah itu, masa pendeta enggak percaya? Nanti lihat KTP saya ya, saya buktikan sudah 50. Tapi walaupun 50, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan. Enggak percaya mereka. Ini kira-kira udah berapa? Masih muda. Ya jadi bukan dengan keperkasaan, wah perkasa kali dia. Bukan dengan kekuatan, wah kuat sekali dia. Bukan, Tuhan enggak mau yang gitu-gitu. Tuhan enggak mau manusia itu mengandalkan kekuatannya. Tuhan pernah bilang gambaran seperti ini, lihat ada kuda Arabia. Kuda Arabia itu terkenal, mahal, dicari orang di mana-mana, jadi kuda balap. Karena apa? Tinggi, tegap, ototnya kekar, staminanya itu bisa lari cepat dan lari lama tanpa merasa lelah. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak berkenan dengan kuda-kuda Arabia. Jadi yang mana dia berkenan? Mari kita lanjutkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Itulah kita, itulah gereja. Kita berjalan bukan dengan kekuatan, kepintaran kita. Kita harus berjalan dengan Rohnya. Haleluya, berikan tepuk tangan. Katakan haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Dari awal katakan Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ya, aku buka hati. Yes Jesus, jamahanku berserah penuh di hadiratmu, awasi alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ya Tuhan, untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat Bapa. Yes. Seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Jadi nyata ya, Tuhan sendiri yang mau kok. Jangan andalkan keperkasaanmu, jangan andalkan kekuatanmu. Dia bilang, ayo andalkanlah Rohku. Jadi dia tunjukkan dari kisah-kisah di Alkitab, di kisah perjanjian lama ada satu kisah yang sangat baik. Ayo pada sore hari ini kita belajar ya. 1 Raja-Raja 3. Ini contoh buat kita. Bagaimana orang yang tinggal di istana walaupun dia hebat, mengalami segala kenyamanan, kemapanan, dia masih perlu dan dia belajar untuk kemudian mengandalkan Tuhan. Kisah tentang Raja Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dan seterusnya. Dikatakan demikian, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9, ayo kita coba baca sama-sama. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu
dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Nah Bapak Ibu, pada waktu dia kecil, mungkin dia pernah masuk ke tempat di mana ayahnya bersemayam, Raja Daud. Dan dia melihat setiap hari dari luar pintu gerbang istana sana sudah antri banyak orang. Orang-orang yang bawa kasus-kasus perkara untuk diperhadapkan kepada raja. Karena zaman itu hakim di tengah-tengah bangsa adalah raja. Untuk kasus-kasus kecil diserahkan kepada bawahan-bawahan raja. Tapi kasus-kasus yang parah dihantar kepada raja. Raja yang harus mendengar. Coba pihak A ceritakan. Kemudian coba pihak B ceritakan. Raja harus tahu keputusan yang tepat dan benar di hadapan manusia dan terlebih lagi di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu Salomo mengintip, dia sangat kagum dengan ayahnya. Wah, kok bisa ya ayahku tiap hari mengambil keputusan yang benar. Sehingga apa? Negara itu, kerajaan itu kokoh. Semua orang senang dan semua orang merasakan keadilan. Suatu hari raja itu sudah tua dan kemudian mati. Dan kemudian Salomo lah yang masih muda itu harus menjadi raja. Apa yang dia lakukan? Dia bingung. Aduh, gimana ya caranya? Dia nggak tahu dan dia takut. Kalau nanti aku tidak sanggup seperti ayahku, hancurlah dan runtuhlah kerajaan ini. Itu yang dia tidak mau. Jadi apa yang dia lakukan? Dia belajar apa? Minta kepada Tuhan. Sederhana saja. Kalau kita minta kepada Tuhan, kira-kira kenapa? Apa hak kita minta sama Tuhan? Ada yang tahu? Kenapa kita berhak? Kenapa Tuhan harus dengar jawaban doa kita? Kenapa Tuhan harus dengar permintaan kita? Kenapa? Karena tahu Bapak Ibu, engkaulah anaknya. Amin. Believe that. Believe that. Believe that. Dan kalau Bapak Ibu percaya, satu hari pintu surga pasti terbuka untukmu. Haleluya, haleluya. Dan di bumi ini pun engkau berhak. Amin. Engkau berhak. Kenapa? Melalui Yesus, ketika kita terima Dia, kita menjadi anak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kenapa kita berhak untuk Dia jawab? Karena Dia Bapa kita. Karena apa, saudara? Dia mau menerima permohonan kita. Karena apa? Dia sendiri yang suruh kita untuk mengandalkan Roh-Nya. Amin. Jadi nggak mungkin ditolak. Dia sendiri yang suruh kita, ayo andalkan aku, jangan andalkan kekuatanmu, amin. Jangan andalkan kepintaranmu, andalkan aku. Loh, kalau dia sendiri yang suruh, pastilah dia akan memberikan, amin. Karena Bapa yang baik tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Itulah Bapa. Oleh karena itu, kita semua berhak untuk meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarkanlah perkara-perkara yang ajaib itu tadi, itu nyata dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Dan apa yang terjadi ketika itu Tuhan berkenan? Tuhan datang menghampiri Salomo dan memberikan kepada dia hikmat. Hikmatnya melebihi semua orang yang pernah hidup dan pernah ada sampai sekarang. Contoh, dia memiliki hikmat. Suatu hari dia dapat kasus. Langsung Tuhan nyatakan lewat Roh-Nya. Ada 2 orang ibu, 2 orang wanita. Mereka rebut-rebutan bawa satu bayi. Jadi mereka bilang, ini anakku Pak, dia curi. Enggak, terbalik, dia putar balik Pak. Dia bohong Pak, ini anak saya. Jadi Raja Salomo tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia mungkin dalam hatinya, Tuhan tolong aku, amin. Tapi ketika dia minta Tuhan, Tuhan langsung memberikan
dia langsung tahu apa yang harus dia buat. Itulah hikmat Tuhan, amin. Kita semua perlu itu setiap hari. Gereja ini perlu itu, dan gerejanya Tuhan sangat perlu itu di tengah dunia, amin. Maka mintalah. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba dia mengerti. Halo, apa ajudan bawa pedang. Bingung kedua ibunya, apa ini kok ada pedang? Santai saja saudara, dia bilang, oke, gini aja, saya ambil pedang ya, saya belah ya bayi ini, dan saya bagi dua nanti. Kelihatannya kejam, tapi apa yang terjadi? Langsung spontan ibu kandungnya mengatakan, jangan Pak, jangan, kasih aja sama dia, yang penting anak ini hidup. Langsung raja tahu dialah ibunya yang benar. Hikmat dari mana itu? Gak mungkin dari manusia, karena dia belum berpengalaman, amin. Itu dari Tuhan. Karunia Tuhan itu ajaib, dan dia bersedia memberikan itu kepada setiap kita sore hari ini. Kalau apa? Kita buka hati, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Siapa yang butuh hikmat Tuhan, katakan, ku buka hati untuk jamaah, yes Lord. Serah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah-Mu. Saudara ini kasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur, dia menemukan murid-muridnya menyebar, tercecer. Mereka semua kehilangan fokus. Padahal sudah 3 tahun lebih Tuhan ajari mereka, dan mereka sangat militan. Tiba-tiba mereka buyar semua. Saudara dikasih Tuhan, mereka itu kebingungan karena mereka nggak nyangka Tuhan Yesus bakalan harus mati di kayu salib. Tapi saudara, situasi segala sesuatunya tiba-tiba berubah. Pada waktu Tuhan naik ke surga, maka sebelum dia naik dia mengatakan, tunggu ya, tunggu apa? Tunggu Roh Kudus. Amin. Kita harus mau menunggu Roh Kudus, amin. Karena bukan kita yang ngatur dia, amin. Roh Kudus itu adalah Allah. Dia yang ngatur waktunya. Dan kemudian apa? Ini murid-murid Tuhan sudah pada galau, Tuhan pergi pula. Mereka sebenarnya tidak tahu lagi harus buat apa, harus ngapain. Tapi mereka tahu, Tuhan katakan, tunggu. Amin. Katakan tunggu. Tunggu siapa? Tunggu Tuhan, tunggu Roh Kudus. Dan mereka tunggulah. 10 hari kemudian datanglah Roh Kudus atas mereka. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karunia-karunia roh itu muncul. Haleluya. Ada yang berbahasa roh, ada yang dapat penglihatan, ada yang dapat pengetahuan. Dari mana buktinya ada yang dapat pengetahuan? Tiba-tiba Rasul Paulus khotbah, nggak ada persiapan khotbah. Tiba-tiba dia ngerti semua, dia ngerti dan dia ngerti harus katakan apa. Tahu nggak hasil khotbah itu apa? 3.000 orang bertobat. Dari mana? Dari mana? Apakah dia dari kemarin ada bikin catatan khotbah? Enggak ada. Jadi dari situ kita belajar apa? Gereja, yaitu siapa gereja? Saudara semua. Amin. Siapa di sini yang bukan gereja? Jangan angkat tangan. Saya percaya semua udah terima Tuhan Yesus. Amin. Kitalah gereja. Nantikanlah Tuhan, tunggu Roh Kudus. Biar dia yang ngatur, pertolongannya pasti datang. Amin. Kekuatan baru itu pasti akan muncul. Hikmat akan dia berikan. Pengertian, pemahaman dia akan berikan. Kita hadapi problema apa, tiba-tiba dia akan beritahu, ini yang harus engkau lakukan. Dan bergeraklah kita terus maju. Siapa rindu gereja ini Sutomo Tower terus semakin berkembang? Haleluya. Kita sama-sama nantikan Roh Kudus, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku,
siapkan roti dan anggur kita ya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan kepada Roh Kudus, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ini beberapa ibu-ibu, bapak-bapak di antara kita sudah tua ya. Tapi percaya enggak, Roh Kudus masih mau menolong saudara. Roh Kudus itu masih mau tinggal di dalam Bapak Ibu. Bahkan Roh Kudus itu masih mau bekerja. Itu ada dalam kitab Yoel. Bukan pendeta yang ngomong, firman Tuhan mengatakan. Jadi hari ini kuncinya apa? Buka hati. Buka hati saja, pasti Dia bekerja. Amin. Haleluya, amin. Katakan bersama-sama, ku buka hati. Oh Yesus, ku buka hati untuk jamahan. Yes, tolong orang-orang tua kami, beri kekuatan, beri di hadiratku, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ya, tangan-tangan membuka hati. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita. Mari siapkan roti dan anggurnya. Yang belum ada boleh kasih tanda sama pengerja supaya disiapkan. Baiklah, kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, lalu mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari memakan. Kita siapkan anggur kita. Lalu kemudian Dia mengambil cawan dan mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari meminum. Dan sekarang kita mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, segalanya untukmu. Oh, Bapa. Bapa, Kau telah mengutus anak-Mu untuk kami. Yesus, Kau telah mati bagi kami dan sucikan kami. Maka sekarang Roh Kudus, turunlah sekali lagi. Ambil alih. Terima kasih. Ya Allah, Bapa,
tegarkan setiap kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, usaha kami Tuhan. Oh, anak-anak Engkau memberikan kedamaian. Oh, Engkau berikan kelepasan, Engkau berikan pertolongan, Engkau bangkitkan iman setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Katakan Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. biarlah kuasa-Mu bekerja bagi umat-Mu GPI Tomatawa. Kau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari yang telah menerima berkat daripada Tuhan, bersama-sama kita boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta sepanjang minggu ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GPI Tomatawa Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GPI Tomatawa dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi user yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 Pak Edward atau nomor HP 0821 6418 3467 Pak Torang. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam FA Altar atau FA GPI Tomatawa di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Yang 5, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 228 6228 atau melalui scan QR kode yang ada di tempat kotak persembahan. 7. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui
media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share melalui di media sosial gereja kita. 8. Kami mengucapkan terima kasih. Warta tambahan, telah dibuka ibadah khusus pemuda atau FA Pemuda yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 di ruangan ibadah GBI Sutomo Tower lantai 4. Dihimbau bagi jemaat kaum anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah ini. Akan diadakan training khotbah yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Oktober 2022 pukul 19 sampai 20.30 WIB melalui Zoom meeting bersama Bapak Pendeta Adrian Tobing dan Bapak Pendeta Anton Purba. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin diperlengkapi dalam pemberitakan firman Tuhan, mari bergabung dalam training ini. Seluruh pengerja diwajibkan untuk mengikuti ibadah ini dan terbuka untuk jemaat. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi user yang bertugas setelah ibadah selesai dan juga dapat menghubungi Pak Edward. Demikian warta sebekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa berkat. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sama-sama berjanji kita akan meninggalkan tempat ini dengan berkat Tuhan, tapi kita pulang dengan tertib. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tujukanlah hatimu yang penuh percaya ke surga, dan saat ini terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, serta persekutuan manis, indah, penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Terimalah itu menjadi milikmu sore hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, sama-sama yuk kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati, sampai ketemu di depan. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin berikan persembahan, kiranya dapat menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang dan scan QR BCA yang ada di kursi masing-masing. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang penerima kupon, kiranya dapat menunggu. Silakan duduk kembali di kursi masing-masing Bapak Ibu. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan dan isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Shalom Bapak Ibu. Bagi